Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar fisika bersama saya Mbak Eva ya. Jadi kita kelasnya melalui online. Kita belajar fisika dengan beberapa soal yang sudah ada di layar kalian. Kita langsung mulai saja ya. Nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Ada besaran turunan, ada satuan, ada turunan dari besaran pokok. Volumenya yaitu satunya meter pangkat 3. Kemudian turunan dari besaran pokoknya adalah panjang. Benar ya? Karena volume ini rumusnya adalah sisi pangkat 3. Jadi sisi kali sisi kali sisi atau panjang kali panjang kali panjang hasilnya adalah meter pangkat 3. Jadi ini benar dan ini benar. Kemudian percepatan itu satuannya meter per sekon pangkat 2. Ini sudah benar ya. Jadi meter ini adalah besaran dari panjang, dan sekon kuadrat ini adalah besaran dari waktu. Jadi percepatan memiliki satuan meter per sekon pangkat 2 dan turunan dari panjang dan waktu. Selanjutnya yang besaran turunan Q. Satuannya Newton. Kalau kalian ingat hukum Newton itu tentang gaya atau tentang berat. Gaya atau berat. Nah, di sini dia itu ada massa, ada panjang, dan juga ada waktu. Jadi dia itu bisa gaya atau bisa berat jawabannya. Hukum Newton, kalau kalian masih ingat, rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali dengan A. Massa, ini kan massa ya, massa itu satuannya adalah kilogram, dan A percepatannya itu adalah satuannya meter per sekon pangkat 2. Jadi kilogram ini mewakili massa, meternya ini mewakili panjang, dan sekon kuadrat ini mewakili waktu. Kemudian massa jenis, kalau masih kalian ingat, yaitu dilambangkan dengan kayak P tapi sedikit melengkung. Ini bacanya adalah rho. Rho rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Volume tadi kita sudah tahu ya, dia satuannya volume adalah panjang. Jadi massa ini kilogram dan volume ini meter pangkat 3. Jadi turunan dari besaran pokok ini adalah massa dan panjang. Satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Nah, karena dia sama-sama Newton bisa mewakili gaya dan berat, jadi ini jawabannya yang B. Besaran P mewakili panjang dan waktu, besaran Q dia mewakili berat, dan besaran R dia mewakili kilogram per meter pangkat 3. Sampai sini kalian sudah paham pastinya ya. Yang nomor 1 ini termasuk masih mudah. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar pengukuran benda P dan M berikut. Benda P dia ditimbang mengalami kesetimbangan dengan bebannya 100 gram, 1000 gram, dan 50 gram. Benda M 200 gram, 1 kg, dan 20 gram. Jika massa P dan massa M digabung ini berarti di total ya. P ditambah dengan M. P, kita harus tahu massa P-nya itu berapa. P itu kan 1000 gram ditambah 100 gram ditambah 50 gram. 1000 ditambah 100 ditambah 50, jadinya 1150 gram. 1150 gram ditambah massa yang benda M, 200 gram ditambah 1 kg ditambah 20 gram. 1 kg itu senilai dengan 1000 gram. Jadi karena 1 kg itu turun 3 tangga, jadi dikali dengan 1000. Jadi tinggal jumlah ya. 1000 ditambah 200 ditambah 20. Jadinya 1220 gram. Tinggal dijumlah
1150 ditambah 1220. Jawabannya 2370 gram. Jawabannya yang A. Selanjutnya kita next yang nomor 3. Yang nomor 3, volume yang nomor 1. Volume berubah, gaya tarik antar molekul sangat kuat dan dapat dimanfaatkan. Kemudian yang nomor 2, bentuk berubah, jarak antar molekul agak renggang dan tidak dapat dimanfaatkan. Yang nomor 3, susunan molekul sangat rapat, volume tetap dan tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian yang nomor 4, bentuknya berubah dan gaya tarik antar molekul sangat lemah dan dapat dimanfaatkan. Sifat fisik dari zat padat dan zat gas adalah, kalau zat padat itu kita sudah tahu ya, kalau dia itu bentuk dan volumenya tidak bisa sama. Ini sudah ada jawabannya yang warna merah ya. Karena zat padat itu tidak bisa diubah, makanya kita dia itu bentuknya tidak bisa berubah, jadi molekulnya itu sangat rapat. Tahu yang C, volumenya tetap dan tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian yang zat gas itu dia volumenya bisa berubah-ubah. Jadi zat gas volume bisa diubah, bisa berubah. Karena dia susunannya berubah, bentuknya juga pasti berubah, dan karena dia cepat berubah, gaya tarik antar molekulnya pasti sangat lemah dan dapat dimanfaatkan. Jawabannya yang D, 3 dan 4. Jadi kalian pelajari ya yang nomor 3 ini. Kalau misalkan ada benda padat, cair, dan gas, kalian harus tahu sifat fisiknya ini seperti apa. Lanjut kita nomor 4. Nih, sekelompok siswa melakukan percobaan. Nah, grafik suhu dan kalorinya 500 gram yang didapatkan pada saat pemanasan logam. Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis logam yang dimaksud adalah, jadi di sini kalornya senilai 5.750. Kemudian dia suhunya dari 20 derajat ke 70 derajat. Kita bisa menggunakan rumus I sama dengan K0. Masanya kita ubah dulu ya. Masanya itu kan 500 gram. Kita ubah menjadi, jadikan 0,5 kilo. 0,5 kilogram. Oke, kalornya kita tadi dapat 5.750. Yang kita cari masanya 5, delta T itu perubahan suhu ya. Suhunya awalnya 70 menjadi 20, 70 dikurangi 5.750 sama dengan C dikali dengan 0,5 dikali dengan 50. 5.750 sama dengan 0,5 kali 50 adalah 25 C. Jadi nilai dari C adalah 5.750 bagi 25. Ada yang sudah hitung ini berapa nilainya? Belum. 230 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita coba ya. 25 kali 2, 3, 5, 1, 7, 0, 1, 4, 5, 7, 5, 0. Jadi jawabannya yang D. Karena dia memiliki kalori jenis 230 Joule per kilogram derajat Celcius, jadi dia memiliki punyanya yang perak. Kita lanjutkan yang nomor 5.
kita lihat yang nomor 5. Dalam suatu perjalanan, didapatkan data bahwa mobil mula-mula diam beberapa saat, kemudian bergerak lurus dipercepat beraturan, dan beberapa waktu kemudian kecepatannya konstan. Grafik yang menggambarkan gerak mobil tersebut adalah, jadi mula-mula dia itu diam. Setelah itu dia bergerak lurus dipercepat beraturan. Dipercepat beraturan berarti dia grafiknya akan naik kalau dipercepat. Beberapa waktu kemudian kecepatannya dia konstan. Jadi kalau konstan dia dapat jawabannya ya C. Kalau misalkan dia itu terlambat, maka dia grafiknya akan turun. Kalau dia dipercepat, dia grafiknya akan naik. Kita lanjut yang nomor 6. Yang nomor 6. Balok dengan massa 4 kg ditarik di atas bidang yang licin sehingga menghasilkan percepatan 12 meter per sekon kuadrat. Jika balok pertama dihubungkan dengan seutas tali yang ringan terhadap balok lainnya yang massanya 2 kg, maka percepatannya menjadi, jadi dia gambar 1, dia itu balok memiliki massanya 4 kg. Dia menghasilkan percepatan 12 meter per sekon kuadrat. Jadi dia bergerak dengan A 12 meter per sekon kuadrat. Dia kemudian digandeng sama seutas tali yang ringan. Karena talinya ringan, jadi kita nggak usah meributkan hal tersebut. Dia digandeng lagi dengan balok yang masanya 2 kg. Jadi di sini baloknya 4 kg digandeng dengan 2 kg. Kita harus tahu besar gaya tariknya ini berapa. Nah, dihukum 2 Newton kan kayak gini ya. F sigma F sama dengan M kali A. Jadi kita menghitung ya dari gambar 1 dulu ini. Masanya 4 dikali A-nya 12. Jadi gayanya adalah 48 Newton. Di sini gayanya 48 Newton. Yang ditanyakan sekarang kebalikannya, A-nya berapa? Gambar 2. Jadi sigma F, balik lagi ya, M kali A. F-nya adalah 48 Newton. M, masanya itu total ya, 4 ditambah 2 dikali dengan A. 48 sama dengan 6 dikali dengan A. A-nya berarti 48 bagi 6, jawabannya 8 meter per sekon kuadrat. Jadi ya C. Jadi ya gitu ya. Mula-mula kita harus mencari F-nya dulu, kemudian nanti F-nya dimasukkan ke sini, jadi dapat nilai percepatannya. Selanjutnya kita lanjut yang nomor 7. Bola pejal pertama memiliki massa M menggelinding dengan kecepatan V. Bola pejal kedua memiliki massa 3 kali benda pertama dan kecepatan 2 kali benda pertama. Perbandingan energi kinetik yang dimiliki oleh benda kedua dan benda pertama adalah, jadi energi kinetik rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Ini banyak kan perbandingan kedua dan pertama. Jadi EK2 banding EK1. Ini rumusnya ya. Jadi kalau biar kalian nggak bingung, kalian harus tulis dulu, diketahuinya dulu. Bola pejal pertama masanya M, jadi M1 sama dengan M. Dengan mengelilingi dengan kecepatan V, jadi V1 adalah V. Bola pejal kedua memiliki massa 3 kali benda pertama. Jadi M2-nya adalah 3 kali massa benda pertama.
Dan kecepatan 2 kali benda pertama, jadi V2-nya adalah 2 kali dari V. Kita langsung masukkan ke rumus ini aja ya. Jadi, EK2 per EK1 sama dengan EK2, jadi ini dibatasi sama per ya, EK2 kali rumusnya, jadi setengah M2V2 kuadrat, EK1 berarti rumusnya setengah M1V1 kuadrat, setengahnya dicoret, M2-nya adalah 3M, V2 kuadratnya adalah 2V pangkat 2 per M1-nya adalah M, V1-nya adalah V kuadrat. Di sini kita bisa mencoret M. Kita juga bisa mencoret V, tapi jangan sampai lupa kalau 2-nya juga masih dikuadratkan. V-nya dicoret 2 kuadrat, hasilnya nanti 4. 3 dikali 4, jawabannya 12 per 1 atau 12 banding 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke yang nomor 8. Ini ya, nomor 8. Ada gambar pengungkit atau tuas, di mana dia itu punya berat 600 Newton dan jaraknya ke tumpu adalah 20 cm. Jadi, W-nya adalah 600 Newton. Jarak beban ke tumpu kita sebut dengan lengan beban. Lengan bebannya 20 cm. F-nya gayanya 150 Newton. Ini dia masih dalam keadaan seimbang. Kemudian, jika titik tumpu digeser 20 cm mendekati kuasa, agar kuas tetap seimbang, maka jadi ini kasus 1 dia sudah seimbang, kasus 2 dia itu digeser 20 cm mendekati kuasa. Jadi kita harus tahu jarak lengan kuasa yang masih seimbang untuk awal-awal ini berapa. Kita pakai rumus ya. W dikali dengan LB sama dengan F dikali dengan LH. W-nya 600 dikali dengan LB-nya 20. Ini ya, kalau ini sudah cm, jadi LK kita pasti nanti cm. F-nya cm. 50 dikali LK-nya yang kita cari. 600 kali 20. 12.200. 12.000. Terusnya ada 3. 100 dengan LK. Jadi LK sama dengan 12.000 dibagi dengan 150. Nolnya dicoret, 1.200 dibagi dengan 15. Kita hitung dulu ya. 1.200 dibagi dengan 15. Kemungkinan kalau dikali 10 kan 100. Jadi kita kali dengan 8. Jadi 15 kali 8, 120. Jawabannya pasti 8. L-nya adalah 80 cm. Jadi kita tahu sekarang, kalau digambarkan kayak gini ya. Ini beban. Ini LB-nya 20 cm. Ya, di sini L-nya 80 cm. Kita nggak usah hitung lagi. Kita harus tahu aja perbandingannya berapa. 20 dengan 80 berarti 1:4. Nah, kita sekarang sesuaikan dengan yang punyanya yang kasus kedua. Jika tumpu digeser 20 cm mendekati kuasa, karena dia digeser sekarang ya, 20 cm mendekati kuasa, jadi dia awalnya di sini, dia sekarang bergeser di sini. Karena di sini jaraknya adalah 20 cm, sehingga lengan bebannya sekarang 40 cm. Nah, kalau misalkan dia di sini 40 cm, kita tadi menemukan perbandingannya 1:4, jadi kita harus punya juga 1:4. Kalau 40 cm-nya 1, berarti 4 kalinya adalah
160 cm. Ini harus kayak gini. Sedangkan kalau sekarang ya, posisinya kan di sini sudah bergeser 20 cm, sekarang di sini 80, awalnya 80, dia digeser di sini 20 cm, jadi di sini pasti 60 cm. Kita inginnya 160, jadi papan ini harus dijumlah, harus ditambah dengan 100 cm, sehingga kita mendapatkan nilai 160 cm. Jadi jawabannya adalah yang B, kuasa digeser 100 cm menjauhi titik tumpu. Jadi kayak gitu ya, kalau misalkan soalnya memiliki beban dan gaya yang sama, dia digeser-geser, kalian hanya tinggal mencari perbandingan dari jarak keduanya. Jadi cari perbandingan LK dan LB-nya. Jadi kalian nggak usah menghitung panjang-panjang. Kita lanjut yang nomor 9. Dari pertanyaan yang sampai nomor 8, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ya. Nomor 9. Perhatikan gambar percobaan hukum Archimedes yang dilakukan seorang siswa. Apabila ke dalam air ditambahkan garam dapur dalam jumlah yang banyak dan diaduk hingga larut, yang kemungkinan akan terjadi pada telur adalah, jadi air punya massa jenis sebesar 1000 kg per meter pangkat tinggi. Kalau misalkan air ini ditambah dengan garam, maka massa jenis air plus garam itu pasti lebih dari 1000 kg per meter titik. Sehingga ini memenuhi hukum Archimedes ya. Kalau dia massa jenis zat cair, lebih besar daripada massa jenis benda, maka dia akan bisa terapu atau melayang. Jadi kayak gitu ya, kalau misalkan air ditambahi dengan garam, dia akan meningkatkan massa jenisnya, sehingga telur yang mula-mula dia itu tenggelam, dia bisa naik, bisa di sini atau bisa bahkan di sini, tergantung garam yang ditambahkan. Jadi jawabannya yang B, bergerak naik karena massa jenis air bertambah, sehingga gaya ke atas pada telur bertambah. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan yang nomor 10. Nomor 10, sebuah bandul masanya 500 gram digantungkan pada tali, kemudian digetarkan seperti tampak pada gambar. Jika bandul bergerak menempuh lintasan A, B, C, B, A, B dalam waktu 2,5 sekon dan jarak A ke C 18 cm, maka frekuensi dan amplitudo ayunan adalah, jadi ya, karena dia lintasannya A, B, C, B, A, B, jadi gini ya, A ke B ke C, kemudian dia kembali lagi ke B, kemudian lagi ke B. Satu gelombang, kalau kalian harus ingat ya, satu gelombang itu dari A, dia ke C, kembali lagi ke A lagi. Jadi kalau misalkan dia itu, bandul di sini ya, dia itu bergerak dari sini, kemudian ke kanan, kemudian kembali lagi ke kiri. Jadi kalau dia kembali ke posisi semula, dia satu gelombang. Satu gelombangnya, jadi gerakannya dari A ke B ke C, kembali lagi ke B ke A. Ini satu gelombang.
Jadi gerakan bolak-balik dari sini ke sini adalah satu gelombang. Berarti makin sisa sedikit ini. Sisa sedikit ini berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 0,25. Satu gelombang tambah 0,25. Jadi gelombangnya adalah banyak gelombang atau N 1,25. Kita carinya frekuensi. Frekuensi adalah N per T. Banyaknya gelombang dibagi dengan banyak waktu. Banyak gelombangnya 1,25. Banyak waktunya adalah 2,5. 1,25 bagi 2,5 0,5 Hertz. Frekuensinya jadi antara C dan yang D. Kemudian amplitudo ayunan tersebut. Amplitudo itu adalah jarak terjauh dari titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan itu adalah titik yang ada di tengah. Jadi titik yang di posisi B ini titik kesetimbangan. Karena jarak terjauh hanya A dan C, jadi amplitudo itu dari A ke B atau dari B ke C. Ini adalah amplitudo. Amplitudonya adalah jarak AB atau BC. Kalau dari A ke C 28 cm, berarti A ke B adalah 14 cm. Karena ini 28, jadi setengahnya 14. Jawabannya jadi yang C. Sampai sini paham ya tentang getaran dan gelombang. Kita lanjutkan yang nomor 11. Yang nomor 11. Sebuah kapal mengirim sinyal echo sounder pada titik P dan menerima kembali bunyi pantul setelah 2 sekon. Kemudian setelah bergerak 1,5 km pada titik I, bunyi pantul diterima kembali setelah 4/3 sekon setelah sinyal dikirimkan. Kecepatan bunyi di air laut 1.500 meter per sekon. Maka selisih kedalaman laut P dan I adalah, jadi dia itu kapalnya ingin mengetahui kedalamannya ya, kedalaman laut. Mula-mula dia itu di P menerima kembali setelah 2 sekon. Jadi ini kita tulis 2 sekon. Kemudian dia berlayar lagi sejauh 1,5 kilometer. Di titik I, bunyinya hanya diterima 4/3 sekon. Nah, kecepatan bunyi kan 1.500, selisih kedalaman. Jadi kita harus cari dulu ya, kedalaman di titik P dan kedalaman di titik I. Kalian harus ingat ya, kalau rumusnya di sini tidak sama dengan di GLG. Jadi kalau yang untuk mengukur kedalaman atau kedalaman goa, itu rumusnya S adalah P kali T bagi 2. Ini waktu punyanya P. P-nya 1.500 dikali T-nya 2 sekon dibagi dengan 2. Coret-coret. Jadi jawabannya 1.500. Kemudian yang Q. P kali waktunya Q bagi 2. P-nya 1.500 dikali 4/3 dibagi 2. Ini biar kita ya, kita dicoret sama 1.500, jadinya 500. 2.000 dibagi dengan 2. 1.000. Betul. 1.000. Yang ditanyakan kan selisih. Selisih itu berarti harus dikurangi.
Jadi selisihnya 1005 SP kurangi SI SQ. terus dikurangi 1000. Jawabannya 500. 500. Jawabannya yang B. Selanjutnya kita nomor 12. Perhatikan gambar cermin cekung berikut ini untuk membuktikan hubungan antara fokus, jarak, dan benda, dan jarak bayangan serta perbesaran pada cermin cekung. Seorang siswa mendapatkan tugas untuk membuktikan perbesaran dari cermin cekung. Agar siswa memperoleh bayangan nyata 4 kali benda aslinya, maka yang harus dilakukan siswa adalah menggeser benda sejauh, kita tahu ya di sini S jarak bendanya adalah 12 cm. Jarak bayangannya adalah 24 cm. Nah, di sini kita tidak tahu fokusnya ini berapa. Kita harus menghitung terlebih dahulu. Nah, kemudian kita harus hitung ya, pakai kertas saja karena sebenarnya banyak. 1/F rumusnya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/S-nya 12 ditambah 1/24. Kita samakan menyebutnya atau cari KPK-nya ya. KPK-nya pasti 24. 24 dibagi 12, 2 kali 1, 2 ditambah 24 bagi 24, 1 kali 1, 1. Jadi nilai dari 1/F adalah 3/24. Jangan lupa dibalik ya, ini itu penting. Jadi fokusnya adalah 24/3, 8 cm. Kemudian kalau udah dapat fokusnya 8 cm, kita pengennya bayangannya itu nyata dan 4 kali benda aslinya. Jadi kita sekarang sudah tahu kalau perbesaran mula-mulanya adalah 4 kali. Oh enggak, maaf. Kalau perbesaran mula-mula kita bisa hitung ya, M sama dengan S aksen dibagi dengan S. S aksen bayangannya adalah 24. S-nya adalah 12. Jadi perbesarannya adalah 2 kali. Mula-mula dia itu perbesarannya 2 kali. Sekarang kita pengen perbesarannya harus 4 kali. Jadi kita harus menggeser benda berapa sentimeter itu. Ini M1. Karena M2 yang diinginkan adalah 4 kali dan M perbesarannya adalah aksen dibagi dengan S. Kita harus menghitung dulu ya. Coba Mas, kita cari satu-satu aja nggak apa-apa. Yang A, 16 cm menjauhi cermin. Biar kita nggak usah repot, ya, kita aja pakai rumus solution. Solusinya perbesaran F min F. Jangan ingat ya, ini adalah smart solusinya. Kita coba ya. Yang A, jika fokusnya adalah fokusnya 8 cm, fokusnya 8 cm, dan opsi yang A 16 cm menjauhi cermin. Mula-mula bendanya 12 cm. Kalau dia 16 ditambah 16 cm menjauhi cermin, jadi dia bertambah menjadi 28 cm. Jaraknya 28 cm. Jadi sekarang kita tahu yang di opsi
A jaraknya adalah 28 cm. Nah, kita masukkan ya. M sama dengan M per S. Fokusnya 8 per S-nya 28 min 8. Sama dengan 8 dibagi dengan 20. Kalau disederhanakan menjadi sama-sama bagi 4 ya. 8 bagi 4, 2, 20 bagi 4, 5. Jadi yang A ini perbesarannya adalah 2/5 kali. Kita lanjutkan yang di opsi yang B. Sekarang kita lihat jaraknya menjadi berapa. 10 cm mendekati cermin. Jadi awalnya 12 cm karena 10 cm mendekati cermin. Sekarang jaraknya menjadi hanya 2 cm. 2 cm. Kita masukkan lagi ya. Rumusnya nggak usah saya tulis lagi ya. F-nya 8 per S, S-nya 2 min 8. 8 2 min 8 adalah min 6. Sama-sama kita bagi 2, jadinya negatif 4 per 3. Ini ya perbesaran C. Kita coba yang C. 5 cm menjauhi cermin. Karena menjauhi cermin 5 cm dari daerah sini ya, dia menjadi 17 cm. Jarak bendanya sekarang adalah 17 cm. Karena bendanya 17 cm. Nah, kita langsung lagi kayak tadi. F fokusnya 8 per 17 min 8. 8 per 9. Jadi perbesarannya 8 per 9 kali. Yang ya, cm mendekati cermin. Jadi sekarang jaraknya adalah 10 cm. S-nya 10 cm. Caranya 10 cm kita langsung cari lagi. F fokusnya 8 per 10 min 8. 8 dibagi 2 perbesarannya 4. Ini yang sesuai dengan jawaban yang diinginkan oleh soal. Jawabannya yang D. Kita lanjut yang nomor 13. Data anak kelas 9 yang menggunakan kacamata dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Emalia adalah salah satu siswa yang menderita miopi yang memiliki titik jauh 4 meter. Suatu hari, Emalia tidak dapat membawa kacamata, sehingga untuk membaca perlu meminjam kacamata. Dalam hal ini yang paling cocok dengan meminjam kacamata milik teman kelasnya, Emalia dapat meminjam kepada. Jadi di sini kan ada dioptri atau kekuatan lensa. Dioptri kekuatan lensa itu rumusnya adalah 1 dibagi dengan 10. Nah, kalian harus ingat ya, kalau karena ini fokus, di sini ada titik jauh itu adalah jarak benda. Jadi ini adalah S. Tapi untuk khusus orang dia penderita miopi, S-nya ini bernilai sama dengan fokus. Jadi kita tinggal memasukkan dioptrinya Emalia adalah 1 dibagi dengan fokus. 1 bagi kali. Jadi dioptrinya adalah 0,25 kali. Karena dia miopi, berarti dia memakai lensa ceku. Kita sebut dengan orang yang sakit minus. Jawabannya yang B. Kita lanjut yang nomor 14. Ya, ada 2 muatan. Gambar berikut menunjukkan 2 keadaan muatan listrik
diletakkan pada jarak yang berbeda. Jadi pada keadaan satu, dia ini Q, ini juga Q, jaraknya adalah F. Yang keadaan 2, ini 3Q, ini sepertinya ini juga Q. Oh, jelas ya. Dia jaraknya adalah 3 F. Pada keadaan satu, gaya tarik menariknya adalah 30 Newton. Jadi di sini F-nya adalah 30 Newton. Nah, pada daerah yang kedua, kira-kira berapa Newton? Jadi kita pasti kamu bingung ya. Nah, di situ Q sama N-nya nggak ada nilainya, nggak ada angkanya. Nanti gimana hitungnya? Nah, itu kita bisa pakai perbandingan, bisa pakai perbandingan. Kita tulis di kertas saja ya. Gaya tarik atau gaya tolak di hukum Coulomb rumusnya adalah K-Q Rho. Masih ingat ya? Karena kita ada keadaan, jadi gaya kolom 1 dibagi dengan gaya kolom 2 sama dengan bagian atas ini yang punyanya 1.